28 Februari diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Indonesia merupakan negara yang memiliki permasalahan gizi. Namun seiring waktu persoalan gizi di Indonesia semakin membaik. Berdasarkan hasil Riskesdas 2018, prevalensi balita kurang gizi, stunting dan gizi menurun. Meski demikian terdapat masalah gizi kurang dan muncul masalah gizi di kalangan remaja. Salah satu kekurangan gizi di usia remaja yang masih terjadi diantaranya anemia. Padahal kekurangan gizi di usia remaja berdampak jangka pendek di kehidupan sehari-hari remaja dalam belajar dan beraktivitas. Dan dampak jangka panjang pada masa kehidupan dan generasi selanjutnya. Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan, Dr. Dian P. Dipo MA mengatakan, upaya mencegah anemia erat kaitannya dengan asupan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Secara nasional rata-rata konsumsi energi dan protein sudah di atas standar kecukupan gizi. Namun demikian perbaikan pola konsumsi harian masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik, di mana kecenderungan mengkonsumsi makanan beresiko kesehatan seperti makanan tinggi gula, garam, dan lemak meningkat. Serta hanya 1 dari 10 orang penduduk Indonesia yang cukup konsumsi sayur dan buahnya. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Indonesia merupakan negara yang memiliki permasalahan gizi. Namun seiring waktu berjalan, persoalan gizi di Indonesia semakin membaik di kalangan balita. Meski demikian, terdapat masalah kurang gizi lainnya yang muncul di kalangan remaja. Untuk membahas hal tersebut bersama kita saat ini telah hadir Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Ede Surya Darmawan. Selamat siang, apa kabar Pak Ede? Siang Mas Cikal, Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah, oke. Pak Ede, ini kalau kita bicara masalah gizi, mungkin setiap negara juga ada saja di level masyarakat tertentu yang mengalami kurang gizi, begitu termasuk juga Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai kondisi gizi terhadap balita dan juga remaja, saya ingin tahu dulu Pak Ede, apakah Indonesia secara general sebagai negara adalah termasuk kepada negara yang memiliki permasalahan khusus terhadap gizi di seluruh level masyarakat tertentu Pak Ede? Betul, kita masih menghadapi hal itu ya. Misalnya dari mulai bayi balita kita masih dihadapkan dengan kekurangan, dan yang spesifik tentunya disebut dengan stunting. Karena ini mengakibatkan bayi balita gagal tumbuh. Kemudian remaja juga masih banyak gitu yang mengalami kekurangan gizi sehingga prestasi belajar nggak optimal, gampang sakit. Tapi sisi lain juga sudah mulai banyak yang obesitas atau kebutuhan gitu ya. Kemudian begitu masuk ke usia kehamilan, ibu-ibu kita ini yang hamil banyak yang anemia, dan ini jadi persoalan karena akan menjadi tidak optimal pada saat kehamilan. Lalu begitu juga pada obesitas pada orang tua juga meningkat, dan ini meningkatkan yang disebut dengan penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif. Nah itu juga jadi persoalan yang tentu saja ini persoalannya satu sisi memang ada kekurangan, sisi lain juga yang kelebihan sudah mulai banyak catatannya. Oke, untuk saat ini program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kita tahu kalau dari Kemenkes sendiri sudah ada kampanye isi piringku misalnya. Sejauh ini apakah cukup efektif kampanye itu? Isi piringku sebenarnya tidak semasif dulu ya. Dulu kita punya istilah 4 sehat 5 sempurna ya. Isi piringku itu dengan 3 bagian, karbohidrat, kemudian protein, lalu sayuran atau vitamin dan buah-buahan dalam hal ini. Belum selalu dikenal ya, artinya tidak semasif ketika 4 sehat 5 sempurna. Barangkali memang perlu didorong lebih jauh gitu ya, karena persoalan gizi ini kan persoalan yang langsung dirasakan oleh setiap orang, dan itu kampanyenya mesti diperkuat, bahkan seharusnya menjadi semacam public understanding gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini kenapa? Apa memang sosialisasinya yang kurang gencar atau konsepnya yang kurang gencar? Karena kalau kita bicara remaja, ini kan bisa masuk sebuah campaign itu ketika dikemas secara menarik. Apakah itu memang masalahnya sehingga isu-isu seperti gizi ini, pola hidup sehat ini kurang populer, Pak Ede? Ya betul, barangkali juga satu sisi ya dari basicnya misalnya idealnya kan masuk menjadi pendidikan keterampilan hidup dasar ya bagi setiap anak Indonesia. Berarti itu masuk sejak usia dini kan, dikenalkan apakah itu dari PAUD, SD, kemudian SMP dan SMA. Tapi sisi lain juga pengemasan itu belum masuk ke dunia yang sekarang ya, dengan media sosial dan lain-lain itu rada kurang. Barangkali ini 2 hal yang harus dilakukan. Satu sisi menguatkan
basic pendidikan kita masuk sebagai sebuah keterampilan dasar hidup. Di sisi lain juga mengikuti perkembangan dunia informasi saat ini. Yang ini barangkali masih dirasakan kurang. Kalah lah dengan mohon maaf ya, misalnya kampanye makanan-makanan yang justru malah membuat orang obesitas atau berlebihan. Kalau kita bicara mengenai masalah gizi yang kurang baik di level remaja, ini biasanya masalah utamanya apa Pak Ede? Masalah gizi remaja itu yang pertama adalah satu yang tentu saja yang kita khawatirkan adalah justru kekurangan asupan zat gizi mikro, dalam ini zat besi, sehingga remaja pun menjadi anemi. Nah kalau remaja anemi otomatis akan menghadapi persoalan misalnya tidak optimalnya kemampuan hidup, kemudian juga tidak optimalnya prestasi belajar, lalu juga tidak optimalnya tubuh dalam menangkal penyakit, sehingga gampang mudah terkena penyakit. Ini juga kita harapkan. Ditambah gaya kehidupan mereka juga barangkali ya, dengan senang begadang dan lain-lain, walaupun bisa sekarang lebih banyak di rumah, tapi aktivitas begadang bisa terus berjalan. Ini yang juga mengkhawatirkan, sehingga potensi untuk terkena penyakit menular pun akan mudah, termasuk dalam ini COVID yang ada saat ini. Oke, ini kalau kita bicara saat ini aktivitas di tengah pandemi, ini kan tingkat penggunaan gadget itu kan semakin meningkat, berpengaruh juga terhadap aktivitas mereka sehari-hari. Nah ini kalau misalnya hal tersebut tidak bisa ditolak, artinya kan mereka harus ada asupan makanan yang cukup baik begitu. Nah apakah ini cukup menopang juga agar mereka juga tetap seimbang kandungan gizi di tubuh mereka? Yang kita khawatir adalah karena aktivitas di luar rumah itu kurang, justru teman-teman remaja ini fokusnya justru memakan konsumsi yang gampang gitu ya. Kemudian tinggi gula, tinggi garam, dan ini justru yang kita harus pantau. Apakah misalnya ada nggak peningkatan pada remaja ini obesitasnya? Karena kalau ini meningkat juga nggak bagus ya. Yang satu memang tidak optimal fisiknya, kemudian yang kedua adalah dari segi penampilan juga berkurang, sehingga nanti dalam konteks tindakan lalu psikomotorik juga menjadi berkurang. Ini juga kita khawatir juga. Oke, ada jangka pendek, jangka panjang. Nah, yang akan paling terasa di jangka pendek apa jika memang belum teratasi masalah gizi di tingkat remaja ini, Pak Ede? Di jangka pendek tentu saja bagi mereka yang kekurangan adalah tadi ya, tidak optimalnya kinerja tubuh kita, sehingga tidak optimal juga di dalam prestasi dan lain-lain. Kalau dalam jangka panjang tentu saja ketika memasuki, khususnya remaja wanita, masuk menjadi usia seorang ibu, maka akan membawa kondisi tubuhnya itu sebenarnya belum siap untuk menerima kehamilan, ditandai dengan anemia yang kurang baik, protein yang kurang baik, sehingga ada potensi bayinya itu nanti lahirnya tidak optimal, karena bisa jadi lahirnya beratnya rendah, di bawah 2.500, dan itu akan berpotensi membawa anaknya nanti menjadi kurang gizi, dan itu yang kita khawatirkan adalah dengan stunting itu. Oke, kalau kita bicara mengenai gizi, ini apakah di tiap provinsi angkanya sudah cukup rata atau masih terjadi ketimpangan di tiap-tiap provinsi, Pak Ede? Ketimpangan selalu terjadi seperti itu. Misalnya selalu ada ketimpangan kota ya, kota-kota besar, ibu kota provinsi selalu lebih baik dibandingkan dengan di pedesaan atau kabupaten-kabupaten yang apalagi kalau itu di wilayah terpencil. Mengapa? Karena satu sisi barangkali juga makanan lokal itu tidak cukup ya. Sementara distribusi tidak mudah dan harga juga berbeda antar pulau atau antar daerah. Ditambah daya beli masyarakat yang juga mengalami ketimpangan, sehingga asupan gizi itu selalu berbeda. Kita bisa lihat misalnya, katakanlah di Pulau Jawa pun selalu yang tertinggi itu adalah di wilayah yang masih minus, misalnya Banten selalu lebih rendah kondisinya kan gitu ya. Begitu juga misalnya di NTT atau Pulau Bangka dan lain-lain, di mana gizi remajanya bahkan di anak-anak yang stunting itu selalu jauh lebih besar dibandingkan di provinsi lain. Oke, ini memang pola gaya hidupnya yang berbeda atau gimana? Kan kalau misalnya kita dengar anekdot begitu, orang yang tumbuh atau besar di desa itu cenderung dia lebih kuat begitu. Seperti apa penjelasannya, Pak Ede? Sebenarnya harapannya begitu ya, di desa itu kan karena barangkali dari satu sisi udaranya masih bersih, airnya bersih dan lain-lain. Tapi saat ini dengan posisi misalnya kapasitas desa untuk menghasilkan pangan pun tidak optimal, justru sering di kantong-kantong kemiskinan ya justru terjadi di wilayah pertanian. Misalnya sehingga ada sebuah anekdot juga di mana sawah terbentang, disitulah kemiskinan ada gitu. Ini memang satu hal yang menyedihkan ya. Seharusnya kan gudang pangan, tapi ternyata malah kemiskinan tinggi dan angka kurang gizi juga tinggi. Termasuk misalnya kekurangan gizi mikro yodium justru terjadi di wilayah pantai. Karena ternyata ikannya kan tidak dimakan, tapi kemudian ikan yang baik dijual, lalu mereka memakan ikan asin yang barangkali kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan yang dijual.
Ya. Letak geografis atau domisili dia berada itu sangat menentukan juga ya, Pak Ede. Pak Ede, salah satu masalah dari kurangnya gizi terhadap remaja adalah anemia. Lalu seperti apa itu, dampak kedepannya seperti apa, kita akan bahas usai jeda, Pak Ede, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.